I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights that chase, they're now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher. My best friend, I'm sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. I don't wanna stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chasing our faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's plans should define who I am. Show me there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. I know. All of my best friends, come on. We want the truth. So much is missing. I know it's you, and I know it's you. Hear the sound breaking of the chains. I live it free and I'll never be the same. My God is good and it's never gonna change. No way, no way, no way, no way. Jesus save me, and His love is so amazing. Jesus never gonna fail me. No way, no way, no way, no. Jesus set me free. He is all I need with the J-O-E. Yeah, that's what I believe. Jesus got my back, yo. He is on my team, and we gon' get that victory. Give Him all the praise, give it up, give it up. Raising up my hands, raise them up, raise them up. Lifting up His name, lift it up, lift it up. I'ma give it up, gon' give Him all the praise. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan, hari yang bersukacita di mana kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, kita boleh ada di dalam bait-Nya Tuhan, dan kita bersyukur bersama-sama dengan seluruh anak-anak muda yang ada di GSJ Kairos Manado, karena hari ini kita sekalian merayakan bahkan memperingati Hari Nasional Kaum Muda. Dan kita bersyukur bersama-sama semua yang ada di tempat ini berjiwa muda, amin. Dan sebelum kita akan berdoa, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 119 ayat 9. Demikian firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Karena itu mari hari ini bebaskan tubuh jiwa roh kita untuk kita menyembah kepada Allah kita yang luar biasa. Dan kita percaya Allah akan bekerja bagi setiap kita yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa.
Tuhan terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur bersama dengan seluruh anak-anak muda yang ada di GSJ Kairos. Dan biarlah Tuhan di Hari Nasional Kaum Muda hari ini yang kami rayakan. Biarlah Tuhan kami akan tetap semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami percaya hanya dengan firman-Mu yang mampu menjaga setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Kami bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan perlindungan darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, karena kasih-Nya yang begitu besar, begitu dalam, begitu lebar, sehingga Ia membebaskan saudara dan saya. Dia membangkitkan saudara dan saya. Untuk itu mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama-Nya yang besar, yang agung dan berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu. Benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. mau bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Tuhan, untuk bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari katakan kiri kananmu, jangan jaim, jangan jaim. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mencurahkan roh-Nya yang besar buat setiap kita. Katakan jiwa bebas,
pujian di setiap kami. Ketika kami datang menyembah, ketika kami bersorak, Rohmu tercurah buat setiap kami, memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan kami, dan membuat kami menang di dalam hadirat-Mu. Sebab itu mari kita memilih untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, bersorak buat kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia mencurahkan Roh-Nya buat setiap kita. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Menyanyi rasamu, nyalakan apimu, menyanyi oleh, terjun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami Engkau tetap baik Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Dia Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
kami sembah Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun kami Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Hanya bagi Tuhan ku mau memuji, ku selalu. Ini pujian kami Tuhan, pujian yang lahir dari hati kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan, bahwa kami akan selalu menyembah Engkau, bahwa kami akan selalu menyembah Engkau Tuhan. Semua pujian, Amin Tuhan. kemuliaan Hanya bagi Tuhan ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Yes, kami akan puji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. selalu Kita rasakan Roh Kudus sedang mengalir dalam hidup kita saat ini. Mari kita mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengalami Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Hanya bagi Tuhan. Ku mau Mari kita angkat kedua tangan kita. ku selalu Yes, Tuhan. puji-Mu. Ku mau menyembah, Amin Tuhan. ku selalu Yes. sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yes. ku selalu Amin Tuhan. puji-Mu. Engkau lihat hati kami Tuhan. Menyembah-Mu,
Engkau lihat hati kami yang benar-benar rindu menyembah Engkau Tuhan. Hati yang benar-benar haus akan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Tidak butuh kata-kata yang indah. Yang Tuhan inginkan hanyalah hati kita yang menyembah Tuhan. Hati kita yang menyembah Tuhan. Walaupun kata yang sederhana, tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan saat ini. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah yang Tuhan inginkan saat ini. Hati yang menyembah. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami muliakan. Kau Allah yang hidup. Hosana. percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau meresponi kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau responi Engkau di tempat ini. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Mari kita responi kehadiran Tuhan saat ini. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita angkat tangan kita, percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percaya ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita.
mintalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Mengalirlah Tuhan. Yes. Mengalir Tuhan. Yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Yes. Mengalir Tuhan. Yes. Penuhi Tuhan. Penuh Tuhan. Penuh Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Yes. Yes Lord. Yes. Yes. Amin Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. 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 Merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau menjamah hati kami saat ini Tuhan. Engkau menjamah hati kami saat ini Tuhan. Yes Tuhan. Beshikiala dada bayamu. Shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya shikiala da baya mo. La baya shikiala da baya shandala da baya mo. La baya shikiala da baya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Kami tak mau meninggalkan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan hadirat-Mu Tuhan.
surga. Apa yang kami lepaskan di bumi, terlepas di surga Tuhan. Mari kita akan bertepuk tangan bersama-sama, katakan, Kau yang layak dipuji. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kau yang layak disembah. Tuhan, Kau layak terima pujian. Surga bumi menyembah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Kau yang layak dipuji. Bekerja Roh Kudus saat ini. Bekerja Roh Kudus saat ini. Kami bebaskan. Kami bebaskan. Kiara Labaya Shanda Naralamu. Kiara Labaya Shanda Naralamu. Surga bumi menyembah. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak dipuji. Sebab Engkau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima pujian. Surga bumi menyembah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kau layak terima pujian. Surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu sebab hanya Engkau layak terima pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah dimuliakan, Engkau Allah yang ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah bertahta atas setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, siaplah kami untuk dibentuk lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri. Injil adalah kekuatan Allah. Karena itu Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Yesus, kiranya apa yang menjadi kebutuhan rohani kami pada saat ini, waktu kami dengar firman Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan itu. Dan kami berdoa, buka kami, mata rohani kami, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk kami dibentuk lewat firman-Mu. Aku berdoa menawan segala pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan diri manusia, yang menentang akan pengenalan firman Tuhan, dan menaklukkan itu di bawah pemikiran Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap dibentuk lewat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap dibentuk lewat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Sukacita pada hari ini karena anak-anak muda boleh ada di tempat ini dan kita merayakan Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu, Hari Nasional Pemuda. Jadi setiap tahun itu di GSJA di Indonesia ada Hari Nasional Anak-anak Muda setiap bulan Oktober. Dan hari ini kita merayakan bersama-sama dengan tema tahun ini adalah Extreme Impact. Boleh lihat kanan kiri dan katakan Extreme Impact. Boleh, dan apa ini maksud dengan Extreme Impact? Boleh tanya kiri kanan, maksudnya apa? Makanya dengar firman Tuhan dan siapkan handphone saudara untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara mungkin yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kita. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Pastikan waktu saudara membuka handphone. Saya percaya saudara sudah mencatat kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita adalah murid-murid Kristus yang mau belajar bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, karena adanya corona jadi kita tidak bisa untuk bersama-sama seperti ini kumpul semua. Biasanya setiap bulan itu youth ada pertemuan dan kita percaya apapun yang kita alami tidak akan membatasi cinta kita kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang muda dan kita semua yang ada di tempat ini yang berjiwa muda, katakan amin. Yang berjiwa muda, mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebagian foto-foto dari anak-anak muda yang ada di tempat ini dalam setiap kegiatan mereka. Dan kita percaya waktu diberikan tema tentang Extreme Impact, ini akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita ini akan menjadi berkat, kita akan menjadi impact, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dan bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi orang-orang. Ini ada orang-orang Papua, ada Papua juga yang di belakang dan ada orang Manado, Kancingan. Nah saudara, dan kita percaya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita di tempat ini melalui anak-anak muda. Dan kita percaya setiap semangat mereka itu akan menjadi semangat kita juga untuk kita ada bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara dengan judul Extreme Impact dan kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Boleh kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Boleh kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh memperhatikan di Alkitab Saudara, di aplikasi Saudara yang ada di handphone masing-masing. Ataupun boleh melihat di depan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Katakan berbuah banyak. "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita baca bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ayatnya yang ke-8, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari baca ayat 8 bersama-sama. 1, 2, 3. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa? Jika kita berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada begitu banyak pengikut Kristus tetapi tidak banyak yang menjadi murid. Saudara, tetapi kita mau diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan, waktu kita menjadi murid, maka dengan demikian Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Berbicara tentang extreme impact, berbicara tentang kita berdampak bagi banyak orang, kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya pada saat saudara 2 atau 3 jam ada di dalam gereja. Tetapi waktu kita menjadi dampak bagi banyak orang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat kehidupan kita 1 minggu ada 7 hari, 1 hari ada 24 jam. Demikian seharusnya kita harus berdampak bagi banyak orang. Demikian seharusnya kita harus menjadi saksi. Demikian seharusnya kita harus memberikan dampak yang besar bagi orang di sekitar kita. Jangan menjadi rohani 2-3 jam di gereja.
Jangan kita menjadi kudus dan suci hanya 2-3 jam di gereja. Setelah itu saudara kemana-mana, saudara dengan cara berpakaian, saudara dengan perkataan saudara yang kotor. Tetapi kalau di gereja kudus, suci dan rohani. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, sekarang pertanyaannya, apakah dalam kehidupan kita sudah menghasilkan buah atau belum? Saudara, yang merasakan buah dalam kehidupan kita adalah orang lain yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, orang tua melihat anaknya. Apakah anaknya ini sudah berbuah dan dirasakan oleh orang tuanya? Anak-anak melihat orang tua. Apakah orang tua sudah menghasilkan buah dan dirasakan oleh anak-anaknya? Teman-teman di sekitarnya akan merasakan apakah dia menghasilkan buah dengan kehidupannya atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, Bapa kita dipermuliakan kalau kehidupan kita menghasilkan buah. Ada buah yang asam. Saudara pernah makan rambutan? Kelihatan luarnya begitu bagus, merah-merah, bahkan ada yang sampai kehitam-hitaman. Saudara, dan saudara melihat, wah sepertinya enak rambutan itu merah. Setelah saudara memetik dan saudara mengambil, saudara makan dan saudara merasakan rasanya yang begitu asam, saudara baru ujung lidah saudara merasakannya, saudara tidak mungkin akan menyelesaikan sampai habis. Pasti saudara cari tempat sampah, bahkan apa yang masuk itu akan keluar karena saudara merasa itu tidak enak. Nah Bapak Ibu Saudara, buah apa yang sudah kita hasilkan? Mari kita akan melihat bersama-sama. Bagaimana agar hidup kita dapat memberikan dampak. Kita harus memberi impact, kita harus memberi dampak yang besar bagi generasi kita. Yang anak-anak muda katakan amin. Berikan dampak bagi generasimu, berikan dampak bagi keluargamu, berikan dampak bagi orang-orang di sekitarmu, berikan dampak bagi teman-teman di sekolahmu, berikan dampak sekalipun saudara tidak bertemu secara langsung melalui Zoom, saudara menjadi berkat, menjadi dampak. Saya sangat bersyukur karena di tempat ini anak-anak bahkan orang tua mulai berdampak dan melakukan apa yang dikatakan dengan akuntabilitas. Jadi ada hubungan satu dengan yang lain untuk menanyakan bagaimana kehidupan kerohaniannya. Punya beban dan berdampak bagi banyak orang. Sehingga ada salah satu time di discipleship itu di tempatnya saudara Rafael. Jadi sampai saat ini pemimpin Komsel belum karena keadaan dia baru bergabung dan belum bertemu secara langsung. Baru melalui Zoom, aplikasi Zoom. Dan saudara, orang muda ini berkata, Kak kelihatan kita belum ketemu tetapi kelihatan kita dekat sekali. Nah itu bukan karena ada hati saudara. Karena itu laki-laki yang di follow up. Rafael laki-laki dan dia mau follow up pria-pria juga saudara. Dan kemudian di situ saya mendengar dan saya katakan luar biasa. Atur waktu dan pertemuan. Tetapi sekalipun mereka belum bertemu tetapi dampaknya itu sudah terjadi. Jadi Sheryl punya teman. Temannya Sheryl panggil temannya yang lain lagi yang baru. Dan mereka mulai melakukan doa dan WPDA setiap hari. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Memberikan dampak dalam kehidupan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya kita dapat memberikan dampak yang besar kepada orang-orang di sekitar kita? Yang pertama, syaratnya kita harus tinggal di dalam Yesus. Boleh lihat kanan kiri dan katakan tinggal di dalam Yesus. Saudara, bagaimana kita akan menghasilkan buah, bagaimana kita dapat dikatakan kita adalah murid Kristus pada saat kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seberapa mampu kita berkata bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Tetapi saudara, ujung-ujungnya pasti kita akan tetap mencari Tuhan. Saudara, yang saudara pegang saat ini, apakah saudara ada tinggal di dalam pokok anggur itu? Karena firman Tuhan berkata di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan kita akan gagal, di luar Tuhan kita akan kecewa, di luar Tuhan kita akan terjerumus dan jatuh dan jatuh dan jatuh terus. Tetapi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi dampak bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan mengajar kita hari ini supaya kita tetap berbuah, supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa menghasilkan berkat bagi banyak orang. Maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Saudara, kita harus melekat di dalam Yesus. Sehingga ada apapun masalah, sehingga ada apapun persoalan datang dalam kehidupan kita. Kita kuat karena kita ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, tinggallah di dalam pokok anggur itu. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayatnya yang ke-6 dikatakan juga, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia apa? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya waktu kita tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara, kita akan dibuang, kita akan dicampakkan. Tempat kita neraka waktu kita tidak ada di dalam Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Bagaimana saudara kita akan tahu maksud Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Saudara, kalau di Restika itu di rumah, karena rumah kami 2 tingkat, saudara, waktu Bapak Gembala dari lantai 2 mau turun ke bawah, cara jalannya kita yang di bawah sudah tahu. Bapak Gembala ini, bung 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 bung, bung 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 bung, jalannya itu kalau saya jalannya tidak terlalu kedengaran, saudara. Kalau Bapak Gembala jalan itu, wah ini Bapak Gembala yang jalan. Karena kita tahu tinggal di sana, sama-sama ada di sana, saudara. Dan kita mengenal waktu kita ada bersama-sama dengan Yesus. Waktu kita bersama dengan Tuhan, kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam Yesus maka kita akan berbuah. Saudara siap berbuah? Tinggal dalam Yesus. Lihat kanan kiri dan katakan tinggal di dalam Yesus. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata 2 kali di sini dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Anak sekolah minggu, dulu saya punya lagu anak sekolah minggu begini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yang tahu bersama-sama nyanyi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. DPRF nanti sabantar. Yesus cintaku, ku cinta kau dan seterusnya. Lagu ini saya percaya ini atas kebenaran firman Tuhan. Karena ayat dasarnya yang mendasari lagu ini adalah ayat ini. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita karena dia adalah pokok anggur itu. Firman Tuhan berkata dalam ayat pertama tadi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kelima. Yesus mengulangi lagi, ini perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 2 kali Yesus katakan di dalam ayat ini, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur, di luar aku dan seterusnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, pertanyaannya yang datang dalam kehidupan kita, iman kita kadangkala, orang Manado bilang mati menyala, ini semua Natal, kadangkala kayak lampu pohon Natal. Menyala mati, menyala mati, menyala mati, menyala mati. Saudara, kadangkala iman kita seperti itu pada saat kita tidak betul-betul ada di dalam pokok anggur itu. Waktu kita ada di dalam pokok anggur, tinggal di dalam pokok anggur itu, apapun tantangan kita akan tetap kuat dan menyala. Kita tetap kuat dan kita berbuah. Kita tetap kuat dan kita mampu melewati apapun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi pokok anggur dalam kehidupan saudara? Apakah kita mulai menggantikan Yesus? Yesus kita mulai singkirkan, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai mengandalkan orang tua kita mengandalkan pekerjaan kita
kita mengandalkan anak kita mengandalkan kecantikan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan pokok anggur itu, Yesus yang seharusnya ada bersama dengan kita, yang harusnya tinggal bersama-sama dengan kita, mulai digantikan posisi. Saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita bisa berdampak bagi banyak orang, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal dan melekat pada pokok anggur itu. Ranting tidak akan berbuah jika dia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Saudara, saya sempat nonton di YouTube bagaimana pohon anggur itu berbuah. Bagaimana pohon anggur itu dibersihkan. Bagaimana pohon anggur itu digunting, mana yang tidak berbuah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita demikian, ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Yesus mau supaya dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah. Kita mau melekat kepada Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi kata ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin orang melihat kita berbuat sesuatu. Tetapi kalau di luar Tuhan semuanya itu akan sia-sia. Saudara, sebagai anak-anak muda di tempat ini, mari kita mau berdampak. Orang tua yang ada di tempat ini berdampak. Kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita tidak tetap kuat dan tinggal di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita percaya bahwa Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggal di dalam Tuhan pada saat hanya ada masalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan menjawab doa kita mulai mundur daripada Tuhan dan kita mulai senang-senang dengan kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita tinggal dalam Tuhan pada saat kita sedang diberkati. Dan kemudian pada saat kita sedang mengalami kesusahan, kita kecewa dengan Tuhan dan kita mundur pelan-pelan dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita berdampak bagi banyak orang. Ingatlah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah pokok anggur itu. Tuhan adalah pokok anggur dalam kehidupan kita. Jangan dulu sebelum pacaran, masih jomblo, saudara, yang anak-anak muda, wah berdoanya kencang sekali. Datang ibadah sebelum jam 10, masih jam 8, antok belum buka pagar, di bawah duduk. Wah, ini lagi pendekatan. Waktu yang isi kekasih hatinya yang mau ditembak ini, yang ceweknya ini sudah mulai ada lampu hijau, wah dia mulai semangat. Biasanya kalau di rumah mama mulai heran, biasanya yang satu ini bangunnya kesiangan, tetapi ini masih pagi bangun mandi, pokoknya 15 menit tidak cukup, semua lulurnya mama di kamar mandi habis semua disikat, membersihkan tubuh karena ingin supaya harum semerbak, saudara. Dan setelah kekasih orang yang mau ditembaknya ini, dia mulai mengungkapkan perasaannya dan dia diterima oleh yang cewek ini. Wah, makin berbunga-bunga. Pokoknya lagu baru intronya Tessa yang main. Wah, dia langsung haleluya puji Tuhan. WL belum angkat lagu. Wah, haleluya puji Tuhan. Dia mulai lihat, wah dia ada di sebelah, yang cewek ada di sebelah. Ya, dia lebih haleluya, saudara. Dan tiba-tiba karena adanya ketidakcocokan di dalam perasaan satu dengan yang lain. Baru berjalan 2 minggu, yang cewek mulai katakan, Kak, kayaknya selama ini perasaan saya salah terhadap kakak. Maksud lo? Dan akhirnya dia mulai jujur, saya sudah berusaha menjalani ini 2 minggu. Tetapi ternyata kakak bukan untukku. Wah, hari Minggu PKS mulai telepon, halo ada di mana? Kak, kita sakit puru. Halo, minggu depannya ada di mana? Kak, ujang-ujang, mulai banyak alasan.
Karena tidak tinggal kuat di dalam Tuhan. Lama-kelamaan, mana sih? Biasanya dia datang duduk paling depan. Ini sudah tidak ada. Tiba-tiba status mulai alay-alay. Lebih baik jauh di mata daripada dekat di hati. Tiba-tiba mulai story. Biar Jo, wanita memang banyak. Tetapi teman-teman lebih banyak. Dan ternyata teman-teman yang merusak pergaulannya. Dia jauh dari Tuhan. Nah, saudara, ini cuma perumpamaan. Kisah ini fiktif belaka. Kalau seandainya ada nama, saya tidak menyebutkan nama kan. Nah, saudara, jadi ini ada Anto di situ. Itu cuma bagian daripada cerita. Nah, saudara, mari kita mau anak-anak muda, mari kita mau tetap kuat dan tinggal di dalam Tuhan. Jadi saat ini saudara yang lagi PDKT, lagi tembak cewek dan dia bilang, "Kak, berdoa Jo." Doakan sampai akhir tahun, kalau memang Tuhan kehendaki orang pasti jadi Kak. Kalau Tuhan tidak kehendaki, biarlah kehendakku yang jadi. Dan saudara, apapun yang saudara alami anak-anak muda di tempat ini, mau diterima, mau ditolak, bahkan waiting list dan pertanyaan dan pernyataannya, tunggu Kak, kita sementara bergumul dan berdoa. Kedengaran rohani, tapi saudara pun harus rohani, tetap tinggal dalam Tuhan. Sehingga pada saat ditolak, saudara tetap rohani. Lama-kelamaan dia pasti akan berpikir dan berdoa, Tuhan tidak ada yang lain selain dia, amin. Amin anak muda. Yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, katakan amin. Waduh, kakak Mona dengar banyak sekali anak muda di sini bergumul dengan pasangan hidupnya. Tapi orang-orang tua memberikan semangat buat anak muda, amin. Orang tua mendukung anak-anak muda supaya mereka pun tetap kuat dan mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bukan berbicara saudara kalau belum menemukan jodoh jangan paksa, tetap doakan karena indah pada waktunya. Tetapi ingat firman Tuhan kemarin-kemarin, manusia itu tidak baik hidup seorang diri. Jadi mulai sekarang doakan terus dan harus tetap tinggal dalam Tuhan. Lihat kanan kiri dan katakan tetap tinggal dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bahasa Yunani kata meno itu bukan panggilan orang yang ada di luar pulau, tetapi dalam bahasa Yunani kata meno itu berarti tetap tinggal. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dia dari pohon anggur yang mengalir ke dalamnya. Jadi meno ini dalam bahasa Yunani artinya tetap tinggal. Jadi pokok anggur ini ada di sini dan ranting-ranting itu harus melekat di pokok anggur. Karena di luar pokok anggur ranting itu akan mati dan tidak berbuah. Nah, hari ini kita akan belajar syarat untuk kita tinggal di dalam Kristus apa saudara. Ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi mari cepat saja kita akan belajar bersama-sama bagaimana syarat supaya kita tetap tinggal dalam Tuhan. Yang pertama, memelihara firman Tuhan senantiasa di dalam hati serta pikiran dan menjadikan itu penuntun kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita tinggal dalam Kristus? Yang pertama kita harus memelihara firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan itu saudara harus di dalam hati dan pikiran. Kalau cuma di pikiran dan hati tidak melakukannya, maka itu sama dengan kosong. Tetapi waktu kita memikirkan itu dan itu ada di dalam hati dan itu yang akan menuntun kehidupan kita dengan kita melakukannya, maka itu yang disebut dengan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Kita harus memelihara firman setiap hari. Sedangkan saudara di tempat ini saya tidak tahu pikiran saudara ada kemana-mana. Ada yang mungkin berpikir kayaknya ini penguatan buat saya. Anak-anak muda mulai dikuatkan, kayaknya iya saya mau berikan kesempatan akhir tahun ini. Kalau dia doakan dan iya ini dari Tuhan. Atau saudara mungkin sedang duduk dan berpikir berapa lama lagi firman Tuhan ini akan selesai. Berapa lama lagi Kak akan bilang oke, yang terakhir. Itu kan yang paling enak didengar. Oke, yang terakhir firman Tuhan. Nah saudara, waktu kita memelihara firman Allah, kita simpan dalam hati dan pikiran serta kita melakukan itu untuk menuntun kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan sebagai pengikut Tuhan yang berbuah dan tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, syarat untuk tinggal dalam Kristus kita harus memelihara kebiasaan untuk kita bersekutu dengan yang intim dengan Tuhan. Dan tetap dengan Kristus supaya kita mengambil kekuatan daripada Tuhan. Saudara, bagaimana kita akan kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita akan kuat kalau kita tidak punya firman yang kita dengar? Bagaimana kita akan kuat
dan kita akan bertumbuh, kita tetap ada di dalam kekuatan kuasa Allah. Waktu menghadapi masalah kita tetap kuat, sehingga orang berkata, "Hey, kenapa kamu ada masalah ataupun tidak masalah? Hidupmu tetap seimbang dan tetap stabil." Oleh karena Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Mereka tidak tahu mungkin masalah saudara terlalu berat. Tapi karena saudara tinggal dalam Tuhan, saudara memelihara kebiasaan untuk bersekutu yang intim dengan Tuhan. Dan tetap dengan Kristus supaya dari sana saudara mendapat kekuatan. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan orang tua. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi mari kita mau tetap tinggal dalam Tuhan. Yang ketiga, syarat untuk kita tinggal dalam Tuhan, cepat saja, kita akan menaati perintah-perintahnya. Lihat kanan kiri dan katakan taati perintah Tuhan. Kita harus menaati perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Saudara, menaati perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, waktu kita mengasihi, di dalam ayatnya, yang ke-10, Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan dan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan waktu kita melakukan perintah Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang keempat, bagaimana syarat untuk kita tinggal dalam kasih Kristus, yaitu kita harus memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Allah. Boleh lihat kanan kiri dan katakan, pelihara kebersihan hidupmu. Saudara, kita semua datang ke sini tentunya bersih-bersih diri dulu, betul? Ada yang datang di sini cuci depan, cuci muka, mungkin karena pengaruh, waduh terlambat, langsung sikat gigi, langsung cuci muka, dan saudara langsung cuci kaki, cuci tangan, oke, siram parfum sebanyak mungkin, harum. Saudara, firman Tuhan berkata, kita harus memelihara kebersihan hidup kita, sedangkan kita memelihara kebersihan diri kita secara badani, secara jasmani. Nah, firman Tuhan mau supaya kita tinggal dalam Tuhan, kita harus memelihara kebersihan hidup kita. Melalui apa? Firman Tuhan. WPDA itu penting. Lihat kanan kiri, katakan WPDA itu penting. Saya bersyukur anak-anak sekolah minggu pun, bahkan anak-anak muda orang tua sudah melakukan firman dan melakukan WPDA. Oke, next slide. Ini nggak jadi. Firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Waktu kita tinggal dalam Tuhan kita mampu mengasihi orang lain. Waktu kita tinggal pada pokok anggur itu kita mampu untuk mengasihi orang lain. Ayat 17, inilah perintahku. Jadi saudara, untuk mengasihi itu bukan perintah gembala sidang. Untuk mengasihi itu bukan hanya perintah daripada orang tua. Untuk mengasihi itu bukan hanya perintah dari pemimpin-pemimpin komsel saudara. Tetapi untuk mengasihi itu adalah perintah daripada siapa? Tuhan. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku. Kepada siapa? Kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Lihat kanan kiri dan katakan, aku mengasihimu. Ya, tentunya dengan kasih agape, amin. Tapi kalau ada yang mau menembak seseorang yang cowok-cowok, ya jangan dari tempat duduk sana langsung pindah ke belakang. Aku mengasihimu. Nah, itu cerita lain, saudara. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur. Kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Saudara, seberapa banyak ini air, saya umpamakan, saya analogikan seperti ini. Ini air, kasih saudara hanya sebatas ini. Saat saudara tumpah, ada orang menyakiti dan saudara mengasihi, tumpah, dan lama-kelamaan air ini akan habis. Ini 600 mili isinya, air ini kalau penuh 600 mili. Kalau ada orang yang saudara akan kasihi, dia itu 1 liter, saudara, kasih saudara tidak akan cukup.
Yang akan saudara lakukan bukan lagi kasih yang keluar, tapi kebencian, kepahitan, kegeraman, pertikaian, bahkan mungkin sampai dendam, kesumat saudara, karena sudah habis kasih itu, karena saudara tidak tinggal di dalam kasih itu. Tetapi kalau saudara tinggal kepada kasih itu, di bagian lain dikatakan Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Mengapa kita sulit untuk mengasihi orang lain? Mengapa kita sulit untuk mengampuni orang lain? Karena kasih kita mulai habis. Kita tidak melekat kepada pokok anggur itu. Kita tidak tinggal di dalam Yesus. Tapi kalau kita tinggal di dalam Yesus, ada orang menyakiti, kita hanya mengampuni. Ada orang menyakiti, kita hanya mengampuni. Karena apa? Kita punya Yesus. Kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Sehingga orang melakukan apa? Kita punya kasih yang besar untuk mengampuni. Mengucapkan itu tidak sulit, gampang. Tapi waktu kita akan melakukannya itu, aduh Tuhan berat. Tapi Tuhan katakan tinggal di dalam aku. Melekat di dalam Tuhan, maka kita mampu melakukannya. Saudara, yang kedua. Mengapa kita harus menjadi berkat, harus menjadi saksi, kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kita harus melakukan ini supaya dalam kehidupan kita, apa yang akan kita alami, kehidupan kita ini untuk berdampak bagi orang, kita harus siap untuk diproses. Lihat kanan kiri dan katakan siap untuk diproses. Melewati begitu banyak proses itu tidak mudah. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang kedua, Yohanes 15 ayatnya yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, katakan tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Semua kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dipotong, disingkirkan dari kehidupan kita, dipangkas oleh Tuhan. Dan pada saat pemangkasan itu terjadi, pada saat proses pemotongan itu terjadi, itu tidak enak saudara. Berbicara tentang proses itu tidak enak. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu kita diproses oleh Tuhan supaya kehidupan kita berbuah. Karena semua yang tidak berbuah itu dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Dalam kehidupan kita, apa yang sedang dibersihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kesabaran kita yang sedang diproses oleh Tuhan? Apakah kasih kita sedang diproses oleh Tuhan? Apakah ketundukan kita sedang diproses oleh Tuhan? Apakah kemurahan hati kita sedang diproses oleh Tuhan? Tetapi ingatlah firman Tuhan berkata kalau Tuhan membersihkan itu karena Tuhan mau kita berbuah banyak. Tuhan mau supaya itu berbuah lebat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita di dalam dunia melewati begitu banyak proses. Siapkah kita untuk diproses oleh Tuhan? Sekalipun kita sedang ada di dalam masalah. Tuhan mau supaya kita harus menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita harus menjadi teladan. Anak-anak muda, apapun yang sedang saudara alami dalam proses kehidupan saudara, mari tetap tinggal dalam Tuhan. Kalau saudara sedang sakit saat ini, saudara sedang diproses saat ini, ingatlah bahwa saudara boleh berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat pembersihan yang Tuhan lakukan. Terima kasih terus Tuhan, terus bersihkan. Ada orang yang seperti itu. Ada orang, aduh Tuhan sakit, iyo bersihkan terus Tuhan. Aduh bersihkan terus Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami itu. Aduh Tuhan, kalau orang lain mungkin iya, tapi ini orang paling dekat Tuhan. Calon mertua Tuhan, calon kakak Tuhan, calon pacar, punya adik. Aduh sakit Tuhan, kalau orang lain mungkin boleh, tapi ini sakit. Tapi ingatlah firman Tuhan, kalau saudara sedang diproses, sedang dibersihkan, itu supaya saudara lebih banyak berbuah. Jadi saat ini kalau saudara sedang ada dalam masalah dan sedang ada diproses oleh Tuhan, saudara boleh berkata, terima kasih Tuhan, lagi Tuhan bersihkan Tuhan, terus bersihkan Tuhan. Karena waktu kita dibersihkan itu tidak enak. Tetapi hasil daripada kita dibersihkan, kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pohon yang berbuah, pasti dia dilempar. Apalagi buahnya itu enak, saudara. Pernah lihat pohon mangga? Anak-anak dulu waktu SD, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Wah lihat ada pohon berbuah. Bukan saya, teman-teman saya.
Anak laki-laki, mereka mulai lempar itu, tapi ujung-ujungnya, "Napa ambil Jo? Oma itu kok ada di belakang." Wah bahaya. Nggak apa-apa, ini sudah di luar kintal, sudah di jalan, jadi nggak apa-apa. Saudara, pohon yang indah dan berbuah dilempar untuk orang ambil buahnya. Dan sekarang saudara mungkin sedang diproses. Percayalah, saudara sedang dibersihkan oleh Tuhan. Supaya saudara lebih banyak berbuah. Saudara mungkin difitnah. Saudara mungkin dikucilkan. Saudara mulai dijauhi orang. Tetapi itu kalau supaya saudara mau bertumbuh dan berbuah. Saudara berkata kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saya sedang dibersihkan oleh Tuhan." Anak muda, mari kita akan harus jadi berkat dan teladan dimanapun kita berada. Boleh anak-anak muda akan berdiri membaca ayat ini. Anak muda yang di rumah pun boleh berdiri, baca bersama-sama. Mari kita akan baca, mari saudara akan membaca. Anak-anak muda, saya merasa muda. Oke, yang anak-anak muda, remaja, yang teens boleh berdiri. Ya, oke. Oh, Ibu Kristi silakan duduk. Ada yang masih suka berdiri tapi aduh bukan muda lagi. Oke, yang anak-anak muda, yang remaja boleh berdiri dan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Katakan, amin. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, firman Tuhan berkata, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi harus menjadi teladan bagi siapa? Orang percaya." Kita harus berdampak bagi orang lain melalui apa? Perkataan, melalui apa? Tingkah laku, dalam apa? Kasih, dalam apa? Kesetiaan, dalam kesucian. Dan ingat baik-baik, sementara kita menjaga itu untuk menjadi berkat, kita harus bertekun dalam membaca kitab suci. Karena itu WPDA penting. Mengapa firman Tuhan katakan sebelum Tuhan datang kita harus tetap menjaga hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Kalau waktu itu Paulus sudah ada saat ini seperti kita sekarang. Mungkin Paulus akan bilang kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, jangan lupa WPDA dan doa tabernakel. Saudara, dalam membangun dan dalam mengajar. Anak-anak muda kita harus menjadi teladan, saudara harus menjadi teladan dalam hal itu. Extreme impact menjadi gaya hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki hati yang mau diproses. Apapun yang sedang kita alami, jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan yang sedang memproses kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama ayat terakhir. Katakan amin. Puji Tuhan sudah selesai. Yesaya 45 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Ini berbicara tentang tukang periuk, Yeremia, perumpamaan bagaimana kehidupan kita seperti tanah dan Yesus adalah tukang periuk yang membentuk hidup kita. Jangan pernah kita berbantah dengan Tuhan yang membentuk hidup kita. Kalau kita sedang diproses, kita sedang dibersihkan oleh Tuhan, saudara ingatlah semua itu untuk membersihkan kita supaya kita tetap kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya suka dengan quote ini dari Pastor Jeffrey Rahmat. Mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mendengarnya. Saudara kenal ini Pastor Jeffrey Rahmat JPCC yang lagu-lagunya juga kebanyakan kita nyanyikan. Beliau katakan begini, kita tidak bisa berubah jika hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Saudara, kehidupan kita tidak akan berbuah, kehidupan kita tidak akan berubah jika hanya kita ingin mendengar apa yang ingin kita dengarkan. Saudara paham dengan ini? Waktu saudara sedang sakit hati, saudara sedang kecewa, saudara sedang ada dalam masa untuk tidak mengampuni. Dan pemimpin saudara datang kepada saudara dan berkata, kamu harus mengampuni. Aduh,
sebenarnya bukan itu yang kita ingin dengarkan, betul? Karena sebenarnya berat untuk kita mengampuni. Tetapi kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin untuk bertumbuh, maka kita harus mendengar sekalipun itu, aduh sebenarnya bukan itu yang ingin kita dengar. Tapi untuk memproses kehidupan kita, bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu, kami akan berdampak bagi banyak orang. Kami rindu, kami dapat berdampak bagi orang tua kami. Kami rindu, kami dapat berdampak bagi kakak beradik kami. Kami rindu kehidupan kami berdampak bagi anak-anak kami. Kami rindu kehidupan kami berdampak bagi cucu-cucu kami. Kami rindu kehidupan kami berdampak bagi teman-teman yang ada di sekeliling kami. Dan kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kami lewati untuk kami boleh melakukannya. Tapi biarlah Roh Kudus tolong kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Makasih Tuhan. Kalau kami sedang diproses oleh Tuhan saat ini, biarlah kami tetap berkata, iya Tuhan, saya mau untuk dibersihkan. Iya Tuhan, bersihkan terus saya sekalipun itu menyakitkan. Tetapi itu akan berdampak dan terus akan berbuah. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita lakukan pujian ini sebagai syukur kita di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada siang hari ini, Roh Kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Engkau tahu kami tidak mampu sendiri Tuhan, tetapi ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mari saudara, Engkau yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Engkau yang rindu untuk hidupmu semakin berbuah di hadapan Tuhan. Engkau yang rindu sekalipun engkau melewati proses, engkau tetap berkata, iya saya mau tetap tinggal dalam Tuhan. Kalau itu adalah doamu, itu ada kerinduanmu, saudara boleh mengangkat tangan dimanapun saudara berada. Tuhan melihat kerendahan hatimu. Tuhan melihat setiap tangan-tanganmu di hadapan Tuhan yang terangkat. Renungkan firman-Mu siang. Lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh berdampak. Kami rindu firman-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kami rindu supaya kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami mengasihi apapun yang orang lakukan dalam hidup kami tetap memiliki kasih itu Tuhan. Hati-Mu renungkan firman-Mu siang dan malam. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, beri kami kerendahan hati untuk melakukan firman-Mu.
Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus, kami minta kekuatan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Untuk kami tetap tinggal dan melekat kepada Tuhan. Untuk kami tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Untuk kami tetap tinggal di dalam Yesus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun kami sedang diproses dan dalam pembersihan daripada Tuhan. Supaya setiap hidup kami berbuah, kami mau tetap tinggal dan kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun situasi kondisi kami saat ini, kami percaya Tuhan lebih besar dari masalah kami. Kami percaya Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kami. Karena kami percaya Engkaulah pokok anggur kami. Kami akan melakukan perintah-Mu untuk kami mengasihi. Tuhan, hamba berdoa. Jikalau saat ini ada yang sedang membutuhkan kasih-Mu, ada yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengasihi orang lain, kami berdoa Roh Kudus tolong. Kiranya kasih agape itu akan memenuhi setiap mereka, sehingga mereka mampu mengasihi sekalipun mereka disakiti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan tetap mengasihi sekalipun kami dikecewakan. Tetapi kasih-Mu yang besar itu akan menutupi setiap apa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam
phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher. My best friend, I'm sick of pretending. We were the truth. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. Na na na. I don't wanna stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights I chased and I faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's plans should define who I am. So there's a higher road. My bed.